Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Fram. Film ini rilis pada tahun 2018. Sebelum mulai, jangan lupa tombol subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Nora dan Alec. Nora dan Alec ini berencana akan berlibur ke suatu tempat. Saat di tengah jalan, Nora ingin buang air kecil. Namun sampai saat ini mereka belum menemukan sebuah SPBU. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah rumah makan. Namun rumah makan itu tampak sudah tak beroperasi lagi. Nora pun memutuskan untuk buang air kecil di belakang rumah makan itu. Di sana Nora menemukan sebuah dompet dan HP. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. Saat di tengah jalan, Nora menceritakan ke Alec bahwa ia menemukan sebuah dompet dan HP. Nora mengira bahwa orang itu pasti dengan sengaja membuang dompet dan HP miliknya. Tak lama kemudian bensin mereka pun mulai menipis. Saat menuju SPBU mereka berjumpa dengan seorang ibu gendut. Mobil ibu gendut ini sedang mogok. Alec pun berencana akan menolong ibu gendut ini. Namun ibu gendut ini malah menyinggung masalah pribadi Nora dengan mengatakan, "Kemana cincinmu?" Karena hal itu Nora pun menjadi kesal dan Nora meminta ke Alec untuk pergi saja. Setelah itu mereka mampir ke sebuah rumah makan. Di rumah makan itu ada seorang pria misterius dan pria itu mengatakan ke Nora, "Kau tidak aman di sini." You're not safe here. Hey. Setelah itu Nora dan Alec memutuskan untuk pergi. Tak lama kemudian akhirnya mereka menemui SPBU. Karena hari sudah mulai gelap, Alec memutuskan untuk mencari penginapan terdekat. Di penginapan itu tampak sangat sepi. Nora pun menjadi takut dan mengajak Alec untuk pergi. Namun Alec menolaknya karena Alec terkesima dengan keindahan penginapan itu. Dan akhirnya mereka berjumpa dengan seorang penjaga penginapan itu. Kita anggap saja nama penjaga itu si Budi. Tanpa berlama-lama, Budi pun langsung mengantarkan Alec dan Nora menuju kamar mereka. Di kamar itu, Budi mengatakan, "Maaf jika di kamar ini terdapat banyak kasur. Biasanya di sini ada anak pramuka yang menginap." Nora dan Alec tak mempermasalahkan itu. Ternyata salah satu kasur di sana terdapat noda darah. Dan Nora dan Alec tak menyadari hal itu. Karena sudah lelah, mereka pun memutuskan untuk tidur. Di pagi harinya ada seorang pria yang memakai topeng. Dan pria ini melukai Nora dan Alec. Di saat Nora tersadar, ia sudah berada di dalam sebuah kandang. Lalu pria bertopeng kambing ini menyuruh Nora untuk tetap tenang. Setelah itu pria bertopeng kambing ini pun pergi. Tak lama kemudian datanglah dua orang bertopeng lainnya mendatangi Nora. Lalu pria bertopeng sapi menyiram Nora hingga tak sadarkan diri. Setelah Nora tersadar, ia sudah berada di sebuah kandang sapi dan Nora sudah dalam keadaan diikat. Lalu datang lagi pria bertopeng keledai mendekati Nora. Dan pria ini menyuntikkan sesuatu ke serambi lempit Nora. Karena hal itu Nora menjadi lemas. Dan datang lagi dua pria bertopeng melepas ikatan Nora. Setelah itu Nora dimasukkan lagi ke sebuah kandang. Di sanalah Nora melihat orang-orang di desa ini menggunakan topeng binatang semua. Dan Nora juga melihat orang-orang di sana mencincang daging manusia. Sedangkan Nora sendiri diletakkan di sebuah kandang sapi. Ternyata orang-orang di desa ini memperlakukan orang seperti sapi. Dan di desa ini semua orangnya kanibal. Sementara itu Alec yang berada di kandang lainnya, ia tampak ketakutan
Kemudian datanglah beberapa orang bertopeng, dan inilah yang dilakukan orang-orang bertopeng ini kepada Alec. Setelah tak sadarkan diri, Alec dan korban lainnya dibawa ke tempat pengolahan daging. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata kepala desa di tempat ini adalah Budi. Dan Budi menjadikan daging manusia ini sebagai bahan cateringnya. Kebetulan saat ini Budi mendapat pesanan yang sangat banyak. Tak lama kemudian ada seseorang yang menelpon Budi, dan orang tersebut ingin memesan susu dalam jumlah yang banyak. Gilanya, susu yang dijual Budi bukanlah susu sapi, melainkan susu manusia. Di sana ada seorang wanita yang baru saja melahirkan. Lalu pria bertopeng babi ini mengambil bayi tersebut. Kemudian bayi itu ditimbangnya. Lalu bayi itu dibunuhnya. Kemudian si ibu tadi dibunuh oleh anak buahnya Budi yang bernama Andrew. Dan hal ini diketahui oleh pria bertopeng serigala. Sedangkan Budi mendapat komplain dari pelanggannya, karena pelanggannya menemukan gigi manusia di makanan yang ia pesan dari Budi. Tak lama kemudian pria bertopeng serigala ini melaporkan ke Budi bahwa Andrew sudah membunuh salah satu korban Budi. Budi pun menjadi sangat marah karena Andrew sudah membunuh wanita yang masih bisa menghasilkan air susu. Lalu kedua pria bertopeng ini mencari Andrew. Kemudian scene berpindah ke Nora. Di kandang itu Nora melihat kandang sebelahnya ada perempuan yang bernama Bron dan Ashley. Nora bertanya ke Bron, bagaimana kita bisa keluar dari sini? Bron menjawab, kita tak akan bisa keluar dari sini. Bron menambahkan, mereka sudah mengintai kita saat di SPBU. Aku di sini sudah 2 tahun. Mereka memperlakukan kita di sini seperti sapi. Bahkan aku sudah punya anak 1, selebihnya keguguran. Dan aku senang karena sebentar lagi semuanya akan berakhir. Lalu Nora berjanji ke Ashley akan membawanya keluar dari tempat ini, kembali ke Budi. Akhirnya kedua anak buahnya berhasil menangkap Andrew. Setelah itu Budi pun memarahi Andrew. Lalu Budi menyuruh Andrew memberi makanan korbannya sebagai bentuk hukuman untuknya. Setelah itu 3 orang pria datang ke kandang Bron. Ketiga pria ini langsung membunuh Bron dengan cara yang brutal. Nora yang melihat itu langsung ketakutan. Setelah jasad Bron dipotong-potong, mereka pun membawanya ke tempat pengolahan daging. Tak lama kemudian ada seseorang yang datang ke kandang Nora. Ternyata orang itu adalah Alec. Tanpa pikir panjang mereka pun langsung kabur. Tak lama kemudian Nora dan Alec menemukan sebuah mobil truk. Nora pun mencoba untuk menghidupkan mobil tersebut. Tak berselang lama pria bertopeng kambing datang. Nora dan Alec pun bersembunyi. Lalu mereka kabur. Setelah itu mereka menemukan sebuah gereja. Lalu mereka berdua masuk ke dalam gereja itu. Tak lama kemudian datanglah pria bertopeng sapi. Dan pria bertopeng sapi ini mengetahui keberadaan Nora dan Alec. Lalu pria bertopeng sapi ini membunyikan lonceng sebagai tanda peringatan. Saat Nora dan Alec kabur, kaki Alec malah terkena sebuah jeratan. Alhasil Alec pun tertangkap dan Alec dibunuh oleh para pria bertopeng ini. Nora yang ketakutan masuk ke sebuah kandang. Di sana Nora bersembunyi. Lalu Nora bertanya ke salah satu korban di mana jalan keluarnya. Lalu korban ini mengatakan, carilah bus yang membawa kita ke sini. Setelah itu Nora pun kabur lagi.
Lalu Nora melihat seorang pria yang sedang memarkirkan sebuah mobil korbannya. Setelah itu Nora pun mengambil sebuah kayu dan Nora pun memukul pria ini. Akhirnya Nora berhasil membawa mobil itu. Tak berselang lama mobil itu pun kembali mati karena kehabisan bensin. Nora turun dari mobil dan Nora melanjutkan pelariannya. Syukurnya Nora berhasil kabur dari kedua pria bertopeng ini. Setelah itu Nora melepaskan Ashley. Lalu mereka pun kabur dan pada akhirnya mereka menemukan sebuah bus. Ternyata di bus itu tidak ada kunci. Mereka pun pergi mencari kunci bus itu. Setelah mendapatkan kunci bus, mereka kembali ke bus. Namun sayangnya inilah yang terjadi. Keesokan harinya, Nora dan Ashley dijadikan sebuah hidangan untuk para penduduk desa ini. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.